Halo, assalamualaikum teman-teman sekalian. Kali ini saya sedang main ke Radio Andalas 99,0 FM yang beralamat di Muaro Semera, Kecamatan Semurup, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Nah, edisi vlog kali ini itu spesial banget loh teman-teman. Karena Radio Andalas 99,0 FM kedatangan tamu istimewa, yakni Letnan Kolonel Triadi, Dandim 0417 Kerinci. Kalian pengen tahu apa saja yang mereka perbincangkan? Yuk simak wawancara eksklusifnya ya, hanya di channel YouTube Rini Febriani Hauri. Wabarakatuh. Selamat siang untuk mitra Andalas dimanapun Anda berada dan juga pemirsa Andalas Channel. Bersama saya Andi Pramono. Saat ini saya kehadiran bintang tamu yang sangat istimewa di studio Andalas Group. Kita kedatangan Bapak Dandim dari 0417 Kerinci, Dandim 0417 Kerinci, yaitu Letnan Kolonel Triadi. Kita langsung saja sapa beliau dan kemana arah perbincangan kita untuk siang hari ini. Terus simak apa yang patut kita diskusikan untuk memperkuat pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita langsung sapa komandan kita. Oke. Ya. Assalamualaikum, selamat siang komandan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Selamat siang. Baik, nih komandan, sepertinya sibuk ya, karena situasi dan kondisi. Artinya, yang mana kita ketahui bahwasanya TNI itu adalah benteng negara, baik secara eksternal maupun internal, akan selalu siap untuk membela keamanan dan membuat bagaimana situasi di negara kita tetap aman, damai, tertib, begitu tentunya ya komandan ya. Iya, betul. Tapi secara tidak langsung ini adalah fenomena global seperti halnya pandemi COVID-19. Jadi apa upaya-upaya yang dilakukan oleh Dandim 0417 Kerinci saat ini dalam melihat fenomena COVID ini, Pak Komandan? Ya, yang pertama kami mengucapkan terima kasih ya pada pimpinan Radio Andalas yang sudah bersedia mengundang kami ke tempat ini. Kemudian yang kedua, kami ingin menyampaikan sedikit pesan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh berkaitan dengan COVID-19. Ya. Kita ketahui bersama bahwa pandemi COVID-19 di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, bahkan di seluruh dunia pun kita ketahui bersama tidak tahu kapan akan berakhirnya. Walaupun ada beberapa prediksi yang menyampaikan bahwa COVID ini akan selesai pada pertengahan tahun, tapi nyatanya kita lihat bersama di media peningkatan pasien yang terpapar COVID-19 semakin hari semakin meningkat. Bahkan di negara Indonesia boleh dikatakan peningkatannya juga cukup besar, bahkan ada yang mencapai 4.000 satu hari. Nah, yang sembuhnya juga alhamdulillah juga mendekati. Ya, mendekati. Walaupun komandan kemarin itu sempat kita sesuai dengan instruksi presiden, kita dalam status new normal ya. Tapi hanya beberapa saat ternyata situasi itu kembali lagi seperti semula.
Artinya menunjukkan grafik adanya peningkatan tentang COVID-19 ini ya. Iya. Ya karena salah pengertian. Jadi masyarakat menganggap kalau sudah dikatakan new normal seolah-olah masyarakat boleh beraktivitas seperti pada saat tidak ada COVID-19. Padahal new normal yang dimaksud itu adalah kegiatan kita beraktivitas tapi dengan menerapkan protokol kesehatan yang disampaikan oleh pemerintah. Nah, kalau misalnya protokol kesehatan itu benar-benar dilaksanakan dengan baik dan disiplin oleh masyarakat, saya yakin COVID-19, penularan COVID-19 ini akan bisa kita atasi ya. Paling tidak kita kurangi lah. Nah, tidak seperti sekarang. Kita ketahui untuk Kabupaten Kerinci yang dulunya satu-satunya daerah zona hijau, boleh dikatakan 0. Bahkan di beberapa daerah juga banyak yang berkunjung ke Kabupaten Kerinci. Nah, namun sekarang kita lihat untuk peningkatan pasien yang terpapar COVID-19 di Kabupaten Kerinci juga cukup meningkat, sehingga kita sekarang masuk ke dalam zona kuning kan. Nah, itu semuanya tergantung kepada disiplin masyarakat. Kami dari TNI dan pihak-pihak lainnya selalu berusaha sesuai dengan instruksi yang disampaikan oleh Bapak Presiden kepada Panglima TNI untuk melakukan operasi penegakan disiplin. Itu kami lakukan setiap waktu, setiap saat. Setiap ada kegiatan-kegiatan keramaian, kami selalu menyampaikan kepada masyarakat, menghimbau kepada masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan, karena inti daripada penularan COVID-19 ini adalah bagaimana kita mematuhi protokol kesehatan itu sendiri, yaitu kita harus pada saat kita keluar rumah harus selalu menggunakan masker, kemudian harus selalu menjaga jarak dengan siapapun. Kemudian apabila kita sudah keluar rumah, kembali ke rumah, itu kita harus rajin-rajin mencuci tangan. Kuncinya adalah protokol kesehatan tersebut. Kalau misalnya masyarakat tidak disiplin di dalam penegakan protokol kesehatan, saya yakin masalah COVID-19 ini tidak akan bisa kita selesaikan. Nah, kalau kita terus berbuat seperti tidak terjadi COVID-19 ya dikhawatirkan nantinya perekonomian kita juga akan semakin memburuk tentunya. Walaupun kita ketahui untuk Kabupaten Kerinci itu dampak ekonomi yang dirasakan dari COVID-19 tidak begitu besar, karena kita ketahui bahwa untuk Kabupaten Kerinci ini kan daerah pertanian, lebih banyak masyarakatnya bertani. Tidak, itu yang membuat kita sedikit berbahagialah untuk Kabupaten Kerinci. Dampak yang dirasakannya tidak begitu besar pengaruhnya terhadap perekonomian masyarakat. Karena stok pangannya ada, stok pangannya ada. Kemudian di sini kita ketahui daerahnya kan daerah pertanian dan perkebunan, jadi dampaknya tidak begitu terasa. Lain hal kalau di daerah Pulau Jawa, Pulau Jawa itu juga padat gitu ya. Padat. Banyak bergantung dengan perusahaan-perusahaan ya. Oke nih Komandan, kemudian untuk saat ini apakah sudah ada satu bentuk sanksi dari adanya pengamanan ataupun hal-hal yang kita coba untuk lakukan terhadap masyarakat yang belum mematuhi standar dari protokol tentang COVID-19 ini? Ya, untuk peraturan, alhamdulillah untuk Kabupaten Kerinci itu per tanggal 1 September kemarin 2020 itu sudah keluar peraturan Bupati nomor 24 tahun 2020. Nah, di situ mengatur tentang aturan-aturan bagaimana kalau kita melaksanakan kegiatan-kegiatan keramaian. Nah, kemudian ada sanksinya. Nah, dan bahkan beberapa hari kemarin tim gugus tugas sudah melakukan razia di bawah tentunya di bawah Satgas Satgas COVID-19. Kita sudah menerapkan sanksi. Artinya sudah ada perbubnya ya? Sudah itu ya? Sudah ada perbub, sudah ada di situ jelas disampaikan kalau misalnya di daerah keramaian pasar, kemudian kalau misalnya ada pesta pernikahan, di situ sudah mengatur aturan-aturan yang ketat yang tentang
penerapan protokol kesehatan. Seperti apa nih Komandan sanksi yang diberlakukan ketika dilakukan pelanggaran secara tidak langsung? Ya, kalau kita ini secara umum yang jelas untuk sanksi yang kita berikan mulai dari sanksi administrasi, kalau untuk yang perorangan mulai dari teguran, kemudian ada penyitaan kartu identitas, kemudian ada sanksi fisik. Nah, sanksi fisik itu bisa push up, sit up segala macam, dan sanksi denda. Nah, denda untuk perorangan kalau sesuai dengan Pergub itu dia 50.000 rupiah. 50.000. Nah, bila mana ini seseorang yang dikatakan melakukan pelanggaran terhadap standar itu didenda misalnya 50.000. Kalau misalnya disuruh push up mungkin dia bisa. Kalau yang denda, dan bagaimana kita melihat artinya ketika dia dikena denda itu seperti apa nih syarat-syaratnya ini? Ya, untuk syarat-syaratnya kalau yang jelas kan kita kan pemberian sanksi tersebut tentunya tidak langsung kita berikan denda. Paling tidak kan mungkin di satu wilayah mungkin itu kan kalau misalnya ada masyarakat yang tidak menggunakan masker, nah itu kan paling tidak kan tercatat, terdata. Nah, sudah terdata, sudah kita beri sanksi. Nah, kemudian kalau misalnya nanti mungkin minggu depannya kita melaksanakan kerja di tempat beliau mungkin tertangkap lagi, nah bisa jadi kita jatuhkan sanksi denda sebesar 50. Nah, dan uang itu tidak diterima langsung disetorkan ke kas daerah. Artinya tidak langsung ya Mandan ya, ada teguran gitu yang pertama gitu ya. Ada beberapa kali catatan orang yang melakukan pelanggaran tersebut baru selanjutnya dikenakan denda gitu ya. Tidak langsung ya. Ya, kita lihat juga nanti dengan kita memberikan sanksi, teguran, kemudian tindakan fisik. Kalau misalnya ada perubahan yang signifikan dari masyarakat, ya kita untuk apa kita terapkan yang sanksi denda. Tapi kalau dengan sanksi-sanksi yang kita berikan tidak memberikan efek jera kepada masyarakat, tidak tutup kemungkinan begitu ada orang baru sekali tertangkap langsung kita berikan sanksi denda tersebut untuk memberikan efek jera buat yang lain supaya tidak berbuat pelanggaran protokol kesehatan tersebut. Baik. Kemudian ini Komandan secara tidak langsung bahwasanya di Indonesia kita akan menyongsong jelang Pilkada Damai 2020 yang ditetapkan pada 9 Desember nanti. Dan memang seperti yang kita lihat belum ada perubahan atas penjadwalan tersebut. Artinya bagaimana dari kita Kodim 0417 Kerinci, apakah ada persiapan dalam sisi pengamanan dan sekaligus pengawalan jelang Pilkada Damai itu? Ya, untuk masalah pilkada ya memang untuk tahapan-tahapannya kan sudah berjalan. Nah, sekarang kan sudah tahap penetapan, mau masuk penetapan calon wali kota. Kalau kita di sini kan ada wali kota dan pilgub. Nah, kalau kami dari Kodim Kerinci yang jelas kami sudah menyiapkan personil, baik itu personil yang terlibat langsung di lapangan ataupun yang tidak, yang artinya dia standby di basis. Kemudian juga kita menyiapkan personil intelijen yang saat ini sudah bergerak. Nah, kita menggerakkan untuk memantau ketika nanti memang ada indikasi-indikasi yang bisa menimbulkan kericuhan gitu ya. Jadi anggota-anggota intel kita sudah kita terjunkan setiap hari di lapangan untuk memantau situasi wilayah, tentunya wilayah Kodim Kerinci, untuk mengantisipasi jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, dengan adanya informasi data yang kita miliki, kita kalau kami kan sifatnya mencegah, lebih baik itu daripada sudah kejadian baru kita ribut. Nah, makanya kami menerjunkan orang-orang intel untuk melaksanakan pengamanan tertutup tersebut. Mungkin sekaligus ini merupakan himbauan nih kepada masyarakat yang katakanlah di sisi lain kita dalam kondisi pandemi dan di sisi lain kita dalam menyongsong Pilkada Damai 2020. Apa yang menjadi himbauan dari Kodim? Ya, kami menghimbau kepada seluruh peserta pemilu, baik itu yang
akan mencalonkan menjadi wali kota, kemudian gubernur, ataupun masyarakat partisipasi yang melakukan kegiatan kampanye. Kami minta untuk selalu mematuhi protokol kesehatan, karena bagaimanapun juga situasi negara kita sekarang ini masih pandemi COVID-19. Aturan-aturan yang sudah dibuat oleh pemerintah, oleh KPU, kami berharap supaya ditepati. Kalau misalnya untuk melaksanakan kegiatan itu maksimal 30 orang ya, 30 orang lah yang dilaksanakan. Jangan lebih, jangan sampai situasi ini bisa membahayakan kesehatan masyarakat kita. Memang ini pesta demokrasi ini kan hajatnya kita semua. Iya, ajang rakyat ya. Hajatnya rakyat, tetapi jangan kita korbankan rakyat untuk kepentingan sesaat, dan tentunya nanti akan merugikan masyarakat kita sendiri. Kalau misalnya sudah terdapat klaster-klaster pilkada seperti yang sudah diingatkan oleh pemerintah, itu kan sangat berbahaya sekali. Nah, bisa jadi nanti kalau misalnya klaster-klaster tersebut semakin banyak, semakin masif, bisa jadi nanti pilkada malahan bisa tertunda. Nah, agar tidak terjadi hal tersebut, kami mengimbau supaya protokol kesehatan diterapkan pada saat pelaksanaan pesta demokrasi ini, baik itu tahap pendaftaran kemarin, kemudian nanti penetapan, kemudian nanti ada tahap-tahap selanjutnya, kampanye yang tentunya yang akan menyedot massa yang dalam jumlah yang cukup banyak. Nah, kemudian termasuk pada tahap nanti pencoblosan. Kami berharap pilkada ini dapat dilaksanakan dengan sebaik mungkin dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Baik, mungkin itu dulu pemirsa adalah channel bincang-bincang kita dengan Komandan Dandim 0417 Kerinci. Barangkali ada hal-hal ataupun informasi lain yang sekiranya belum tersampaikan nih Komandan, yang perlu dibagikan. Yang berkaitan dengan? Apa saja mungkin itu yang dipandang perlu untuk masyarakat Kerinci dan Kota Sungai Penuh dalam distrik kita, selain dari soal COVID dan juga jelang Pilkada Damai 2020. Ya, kami menghimbau kepada masyarakat Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh, mari kita selalu menjaga hubungan silaturahmi di antara sesama kita, bahwa bagaimanapun juga kita ini adalah bersaudara kan. Nah, mari kita jaga kondisi wilayah kita ini dengan sebaik-baiknya, dengan tidak membuat pelanggaran hukum. Kita ketahui banyak pelanggaran perkelahian antar remaja, kemudian keributan lainnya antar desa. Kemudian juga kami meminta kepada masyarakat untuk menjaga alam kita ini, supaya alam kita tetap asri. Kita ketahui akhir-akhir ini sering terjadi bencana banjir dan longsor. Itu semuanya ada andil dari perilaku masyarakat yang tidak disiplin. Salah satunya apa ini, Komandan? Mungkin dengan adanya galiansi. Ya, salah satunya ada galiansi, kemudian budaya masyarakat yang membuang sampah sembarangan, kemudian ketidaktaatan masyarakat di dalam menata lingkungan. Padahal pemerintah sudah menetapkan untuk daerah aliran sungai harusnya tidak boleh ada bangunan. Karena kita lihat sendiri sekarang kan banyak bangunan. Nah, itu kan menghambat aliran air. Nah, itu bisa mengakibatkan hal yang tidak diinginkan, bahkan banjir. Kemarin hari Selasa kemarin itu ada banjir bandang di daerah Lolo, di daerah Gunung Raya. Gunung Raya. Itu kan sangat kita sayangkan. Kami berharap kepada masyarakat, mari kita jaga alam kita ini yang sudah diberikan sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jaga untuk anak
cucu kita ke depan. Oke, baik, terima kasih nih Komandan atas kehadirannya di studio Andalas ya, mudah-mudahan tetap sukses dan berjaya selalu dalam menjalankan aktivitasnya ini Komandan ya. Baik, untuk pemirsa Andalas Channel, demikian dulu untuk bincang-bincang kita dengan Pak Dandim 0417 Kerinci, Pak Fitriadi. Saya Andi Promono pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, lupakan saja semuanya. Saya tak sakit-sakit sampai masuk rumah sakit. Saya tak menderita siang malam di tempat diriku di tempat. Aku selalu gembira selamanya. Bergembira senantiasa, selalu gembira. Hilangkanlah rasa susah. Usai melakukan wawancara eksklusif, Letnan Kolonel Fitriadi pun diminta untuk rekaman khusus untuk memberikan imbauan tentang pilkada damai. Oke, kita foto bareng dulu ya. Usai berfoto, Pak Letkol Fitriadi beserta rombongan pun pamit undur diri. Terima kasih ya Pak atas waktu dan bincang-bincangnya. Semoga selamat sampai tujuan ya. Dadah. Nah teman-teman, sekian dulu ya cerita vlog kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Bye-bye.